Mari saudaraku, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan ditinggikan namanya karena Dia mengatasi seluruh bumi. Bapa Surgawi, kami mau berdoa menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Ditinggikanlah dirimu di tengah-tengah kami, dan biarlah kuasamu dinyatakan, pewahyuanmu dinyatakan, kasihmu dinyatakan, dan engkau mengurapi kami semuanya untuk memahami, mendengar semua pewahyuan-pewahyuan daripada firman-Mu. Dan biarlah itu mengubah kami, menguatkan kami, membawa kami menjadi orang-orang yang bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami, dan membuat kami akhirnya finish strong dalam kehidupan ini. Dengan mata yang selalu tertuju pada Yesus, kami menyelesaikan semua yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan pemberitaan ini dan juga semua umat-Mu yang mendengar melalui media online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang topiknya saya sebutkan mata yang tertuju pada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita mau dengar hari ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Ya, hanya ada 2 ayat, tetapi kita mau renungkan ayat ini secara mendalam. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita bisa melihat ada beberapa hal yang indah dan luar biasa. Yang pertama adalah, ya saya sudah beri tanda, ya mari berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang saya beri warna hijau, saya beri nomor 1. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini banyak ilustrasi di Alkitab yang menyebutkan seperti perjalanan, dan juga ada yang menyebutkan seperti di ayat ini sebagai perlombaan. Nanti kita lihat ada ayat lain yang Rasul Paulus juga menyatakan seperti perlombaan. Nah, dikatakan kita ini punya perlombaan, dan perlombaan itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau bicara perlombaan itu diwajibkan, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ada di dalam perlombaan itu. Nah, kalau kita tidak sadar bahwa hidup ini adalah suatu perlombaan, dan kita tidak memahami bagaimana hidup dalam perlombaan itu, maka kita akan mengakhiri hidup dalam suatu kegagalan perlombaan. Kita tidak bisa yang diistilahkan finish strong. Ya, karena kita tidak menyadari hidup ini perlombaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan perlombaan ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlombaan yang diilustrasikan oleh penulis kitab Ibrani ini ibarat perlombaan lari maraton. Ya, lari maraton itu ya orang bisa rame-rame, ya, dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya sebutkan di sini adalah sama seperti lomba maraton hari-hari ini sedang populer, orang bikin mandiri maraton, lalu ada
Boston Marathon kalau di Amerika ya. Ada banyak lomba-lomba maraton yang diadakan ya. Dan itu sekarang menjadi populer hari-hari sekarang ini. Nah, dalam maraton itu segala usia bisa ikut ya. Ya, ini misalnya contoh Kudus Relay Marathon. Ini lomba lari segala usia. Nah, jadi semua usia bisa ikut. Dan sebenarnya Alkitab Ibrani ini berbicara tentang kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bukan hanya untuk orang tertentu. Bukan hanya untuk usia yang sudah dewasa. Bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu yang punya panggilan khusus. Tidak, semua kita, jemaat Tuhan, tua dan muda, semuanya punya perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi kita. Nah, perlombaan ini karena segala usia targetnya bisa beda-beda tiap orang. Dan karena berbagai dimensi, berbagai segmen orang, berbagai talenta orang, maka targetnya, perlombaannya ya beda-beda target ya. Dan seperti sekarang ini juga terjadi begitu. Ada lomba maraton bareng-bareng. Ada yang finish di 10 km. Ada yang finish di 40 km. Ada yang finish sampai 120 km. Sampai ke Bandung, Jakarta-Bandung. Ya, ada lomba maraton beberapa kali diadakan. Ya, finish di Bandung. Anak buah saya di kantor pernah ikut lomba maraton. Finish 200 km. Dari Bandung sampai Jakarta. Oh, dia memang luar biasa untuk ketekunannya di situ. Nah, dan kalau seseorang finish, misalnya ada ini kejadian tahun 2015, seorang ibu Henrietta Thompson, seorang nenek, umur 92 tahun. Dia ikut maraton di San Diego, Amerika, ya, dan 41 km. Cuman kalau orang lain mungkin finishnya bisa 4 jam, 5 jam. Ya, ibu ini, nenek ini finishnya 7 jam 24 menit. Ya no problem. Bisa beda-beda target finish. Tetapi semua orang, kita perhatikan di foto ini, semua orang applause. Wah, luar biasa. Umur 92 tahun bisa finish. Walaupun waktunya lama. Mungkin dia jangan-jangan paling belakang. Ya saya nggak tahu, nggak baca beritanya detail. Tetapi itulah yang dimaksudkan Ibrani pasal 12. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena itu, mari kita mengikuti perlombaan dalam hidup ini. Tidak melihat-lihat kiri kanan dengan membanding-bandingkan. Ya, si Anu lebih hebat dari saya. Oh, si ini enak ya hidupnya. Dia lebih punya banyak talenta dibanding saya. Oh, si itu enak ya. Punya anak-anak yang lebih baik-baik, lebih berbakat, lebih pintar-pintar daripada anak-anak saya. Oh, si Anu enak ya, istrinya kelihatannya serba bisa, beda dengan istri saya. Ya, atau seorang istri banding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kok dulu saya dapat jodoh ini ya, ya yang kelakuannya begini, kerjanya begini, ya beda dengan si Anu tuh gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau dipanggil berumah tangga, engkau yakin bahwa itu pasangan hidup yang dari Tuhan. Dan kemudian dari keluargamu lahir anak-anak. Itulah panggilan Tuhan, itulah salah satu bagian perlombaan hidupmu yang Tuhan wajibkan engkau selesaikan. Dan Tuhan akan menolongmu, finish strong, menyelesaikan semua itu. Dan keluargamu akan mencapai semua hal yang dijanjikan Tuhan dalam perlombaan yang berbeda dengan keluarga lain. Karena itu jangan banding-bandingkan. Kalau engkau sudah berada dalam suatu kehidupan keluarga, kehidupan rohani, kehidupan pekerjaan yang engkau yakin bahwa hidupmu di situ dituntun Tuhan, maka itulah yang diwajibkan Tuhan minta engkau selesaikan dengan baik. Dan jangan banding-bandingkan, karena engkau punya perlombaan, orang lain juga punya perlombaannya sendiri. Nah, kita kembali ke Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi dan 2. Bagian kedua kita perhatikan pernyataan pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, pesan
yang disampaikan di ayat 2 dimulai dengan penjelasan dulu ayat 1. Yaitu bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, ini pembahasan kedua ya, dari topik khotbah hari ini. Yaitu bahwa kita mempunyai banyak saksi. Yang dimaksud saksi di sini, karena ini sebelumnya adalah Ibrani pasal 11 yang menceritakan saksi-saksi iman. Orang-orang yang tekun dan setia kepada Tuhan. Orang-orang yang berjalan dengan Tuhan menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan sekalipun mempertaruhkan nyawa, mereka tetap berpegang pada firman Tuhan dan iman mereka yaitu membuktikan bahwa mereka orang-orang yang percaya dan diberkati Tuhan. Kalaupun ada yang sampai matinya tidak mendapat apa-apa, tapi mereka mendapatkan mahkota kehidupan dan mereka mendapatkan upah yang besar di sorga. Nah, mereka memiliki keyakinan itu bahwa ada kota yang kudus yang disediakan Allah bagi mereka. Nah, itu diceritakan di Ibrani pasal 11. Nah, karena kita mempunyai saksi-saksi iman yang diceritakan di Ibrani pasal 11 itu, dan dikatakan saksi-saksi iman itu banyak sekali jumlahnya. Di Ibrani pasal 12 ayat 1 ini dikatakan bagaikan awan. Ya, kalau awan itu begitu banyak jumlahnya. Nah, jadi kalau begitu saksi-saksi iman itu bukan hanya yang di Ibrani pasal 11. Karena jumlah yang di Ibrani pasal 11 itu kita bisa hitung jumlahnya dan itu terbatas. Tetapi kalau awan tidak bisa dihitung jumlahnya, banyak sekali. Dan yang dimaksud saksi iman yang banyak itu selain Ibrani pasal 11 juga tokoh-tokoh iman yang tidak tercatat di Alkitab setelah penulisan kanon Alkitab yang sampai berabad-abad sampai hari ini. Jadi sejak sebelumnya yang ada dalam catatan Alkitab berabad-abad sampai dengan hari ini. Karena itu saya senang membaca biografi hamba-hamba Tuhan, kisah hamba-hamba Tuhan. Sekarang gampang, tinggal lihat di internet. Dan itu adalah saksi-saksi iman yang begitu banyak. Dan mereka di dalam kekekalan menyaksikan kita. Seperti pertandingan lomba lari ini. Lihat ini ada begitu banyak. Ya, di foto ini saya sengaja ambil. Begitu banyak penonton yang melihat mau masuk garis finish. Ini pelari terkenal Amerika, pelari maraton wanita yang sedang mau masuki finish tahun 84. Wah, yang menyaksikan luar biasa. Kira-kira bayangkan hidup kita ini. Abraham, Ishak, Yakub. Sekarang Reinhard Bonnke sudah di kekekalan. Reinhard Bonnke sedang melihat saya. Ini Tony bakal finishnya bagaimana ini? Saya udah finish strong. Tony bagaimana finishnya? Saya senang dengan hamba Tuhan Reinhard Bonnke, ya. Petrus, hamba Tuhan Petrus Agung sudah duluan juga. Saya banyak belajar dari iman beliau membangun pelayanan, membangun gedung gereja yang luar biasa dengan iman yang luar biasa. Sekarang kita membangun GKKD Center. Mereka sekarang mau lihat, sedang melihat. Ini bagaimana jemaat GKKD, para pemimpin GKKD melihat, mereka melihat bagaimana kita menyelesaikan perlombaan yang Tuhan tetapkan bagi kita hari ini. Mereka bagaikan awan yang menyaksikan dari kekekalan. Nah, Rasul Paulus mengatakan ini, tadi saya katakan memakai istilah yang sama perlombaan. Di 1 Timotius 6 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman, ya, yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita mengalami pertandingan iman dan kita harus pertahankan hidup yang kekal oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, kita sudah mendeklarasikan kita terima Yesus jadi anak Tuhan. Kita sudah nyatakan itu melalui baptisan, melalui kesaksian-kesaksian kita. Dan Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dan juga firman Tuhan ini buat kita bahwa untuk itulah kita dipanggil. Mari kita melakukan pertandingan iman yang benar. Amin, Bapak Ibu. Katakan kepada suami atau istrimu, ya,
kalau sekarang menonton bersama keluarga atau anggota keluargamu, kita sedang mengalami pertandingan iman. Mari lakukan pertandingan iman dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian ketiga daripada Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang sedang kita bahas ini, yaitu dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, dalam suatu perlombaan yang diwajibkan bagi kita, terlepas daripada kita lombanya mau kayak lomba maraton 10 kilo, ada yang bahkan mungkin ada yang 5 kilometer saja, ya, dan ada yang 10 kilometer, ada yang 40 kilometer, dan ada yang lebih panjang lagi. Ya, beda-beda tiap-tiap orang target dan panggilan dan penetapan Tuhan lomba yang diwajibkan bagi dia. Ada yang sebagai penginjil, ada yang sebagai misionari, ada yang sebagai gembala, ada yang sebagai profesional, ada yang sebagai seorang penolong bagi yang lain, ada yang sebagai pengelola penata layanan support daripada berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan. Nah, terlepas daripada apapun peran kita dan apa jenis lomba yang Tuhan tetapkan pada hidup kita, dalam semuanya itu nasihat firman Tuhan, mari tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk bisa menyelesaikan lomba kita dengan baik. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa saya punya anak buah yang hobi lari maraton. Dan karena kesibukan kerja, kadang-kadang dia nggak lama tidak latihan. Dan ketika ada suatu lomba maraton tertentu, ya, yang biasanya sekarang ini juga dalam rangka mengumpulkan donasi, ya teman-temannya ngajak dia. Dan ketika teman-teman yang ngajak dia, kalau dia sudah lama tidak menyiapkan diri dengan kontinu, dia akan menolak untuk jarak panjang. Dan terakhir dia ikut lomba, dia bilang, ya saya hanya ambil 5 kilometer aja Pak. Dia bilang, saya udah lama sekali nggak latihan. Padahal dia pernah 200 kilometer. Saya kaget-kaget waktu itu. Oh, kenapa begitu? Saya bilang, kamu kan kuat dan hebat. Wah Pak, saya udah berapa lama tidak latihan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang tidak menjaga dirinya untuk bisa fit mengikuti perlombaan, maka dia nggak akan bisa berprestasi dengan baik atau well perform dalam perlombaan itu. Nah, dalam hidup kita di dalam Tuhan, dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita, maka kita diminta untuk menanggalkan semua hal-hal yang membuat kita tidak well perform, tidak bisa berhasil dengan baik dalam perlombaan. Nah, di sini dikatakan bisa itu beban, semua jenis beban apa saja, ya. Bisa juga itu dosa yang membuat kita terhalang bisa bekerja atau menyelesaikan perlombaan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, coba renungkan hidup kita, apa yang menghalangi kita? Nah, kalau ya kadang ada orang yang terhalang oleh karena keinginan dagingnya, ya lebih senang menikmati hal-hal yang menyenangkan, ya. Jadi kalau ada yang ngajak pelayanan, ya selalu, waduh, ini waktunya buat saya melakukan ini, lakukan itu, hobi-hobinya yang menyenangkan, ya bagi dia. Nah, akhirnya ya dia nggak pernah terlibat di dalam pelayanan. Atau bagi orang tertentu mungkin ketakutannya akan masa depan, kekhawatirannya, sehingga dia fokus ngurusin mengumpulkan uang untuk masa depan. Saya pernah mengunjungi seseorang di rumah sakit yang sakit, dan saya doakan. Saya waktu tanya, kenapa kamu sampai sakit? Dan waktu dia cerita, ternyata dia bilang karena ya saya khawatir akan masa depan saya, sehingga saya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi dia kerja di 2 atau 3 tempat itu sampai malam, ya. Jadi selesai di satu kantor, kerja lagi di kantor yang lain. Dan dia bilang, dulu saya melayani Tuhan, dulu saya tekun ikut kegiatan-kegiatan ibadah, tetapi sesudah saya sibuk dengan kerjaan yang bukan hanya satu pekerjaan, maka akhirnya saya sudah makin jauh dari Tuhan. Bagi saya sakit ini,
ibaratnya Tuhan menegur saya, katanya gitu ya. Nah, untung dia bertobat, saudaraku ya. Daripada akhirnya selesai waktu kaget-kaget di sorga, Tuhan bilang, ya kamu cuma dapat ini saja, kamu tidak mendapatkan yang terbaik. Padahal aku sudah menyediakan bagimu panggilan ini yang harus kamu selesaikan. Nah, kekhawatiran akan masa depan itu membuat ada orang tertentu yang menjadi tidak bisa berlomba dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, juga mungkin juga dosa kikir, dosa pelit, membuat kita terlalu hitung-hitungan, mau ikut sumbangan GKKD Center, ya yang dilihat selalu orang lain. Si Anu nyumbang berapa? Kalau dia cuma nyumbang begitu, ya saya juga nyumbangnya segini aja lah. Ya, padahal antara perlombaan orang lain dengan perlombaanmu, Tuhan tetapkan bisa berbeda. Nah, karena itu bagi kita yang sudah mendengarkan tentang pemaparan dan ajakan a call to GKKD Center, ya, mari kita menganggap bahwa ini perlombaan kita yang ditetapkan Tuhan, dan dalam perlombaan ini Tuhan kasih track yang berbeda antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi kalau mau mau ikut urunan atau ikut mempersembahkan, berkorban untuk pembangunan GKKD Center, ya jangan lihat-lihat yang lain kasih berapa. Tapi tanya ke Tuhan. Kalau orang lihat-lihat yang lain kasih berapa, dia tidak berada dalam track yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Tuhan ingin menuntun kita dalam tracknya kita. Karena itu mari kita tidak juga menganggap begini, waduh ini jadi permintaan dana melulu nih, gitu ya. Dan kalau kita melihatnya begitu, maka itu jadi beban. Jadi beban. Tuhan tidak ingin kita punya beban yang menghalangi kita. Nah, karena itu semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan gerejawi kita, dalam hidup bermasyarakat kita, selalulah melihat itu bagian perlombaan kita yang ditetapkan Tuhan, dan kita berurusan dengan Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan dalam perlombaan itu. Dan mari kita bereskan dosa yang mengikat, yang merintangi, atau beban yang menghalangi. Sehingga kita benar-benar fit mengikuti perlombaan itu. Amin, saudaraku. Kita harus fit mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau diwajibkan bagi orang lain, itu urusan orang lain. Tapi bagi kita, apa yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita, mari kita ikuti. Nah, kita lanjut. Kalimat berikutnya berkata begini. Jadi kalau kita sudah menanggalkan beban dan dosa itu, dan berlomba, dikatakan berlombalah dengan tekun. Ya, berlomba dengan tekun. Nah, ini bagian keempat yang pembahasan. Nah, berlomba dengan tekun ini, saya mencoba melihat perlombaan-perlombaan maraton. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya ketika mau mencapai garis finish itu orang makin lama makin berat karena energinya sudah banyak terkuras. Nah, tetapi mereka semua berjuang dan tetap bertekun. Nah, misalnya ini ada satu contoh, ya saya ambil. Nah, ini karena videonya pendek. Ya, mau masuk finish, perhatikan. Ya. Lalu dia sudah kehabisan energi, jatuh. Tetapi dia terus berusaha sambil merangkak supaya sampai ke finish. Ya. Dan akhirnya finish. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah orang-orang yang tekun, ya. Itu orang-orang yang tekun. Dan itu yang Tuhan harapkan dari kita anak-anaknya. Jadi kita diminta untuk walaupun sepertinya berat, tapi jangan pernah menyerah. Bahkan ada janji Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan dibaharui kuatnya. Dibaharui kuatnya. Dan kita bisa terbang seperti Raja Wali. Ada anugerah Tuhan. Dan ada firman Tuhan juga yang mengatakan orang yang berjalan menghadap Allah di Sion
semakin mereka berjalan, semakin mereka kuat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berlomba dengan tekun. Nah, ini ada satu contoh lagi yang luar biasa ketekunannya dalam perlombaan. Ya, ini Derek Redmond dalam Olimpiade tahun 92 di Barcelona. Dalam perlombaan itu, dia termasuk yang difavoritkan akan juara, tetapi kira-kira 250 meter dalam lomba lari ini ya, jarak menengah. Dia tahu-tahu urat di kakinya putus dan dia akhirnya pincang-pincang ini ya, terputus dan kemudian dia kesakitan ya, kelihatan muka ekspresinya kesakitan dan dia mau berhenti. Tetapi dia tetap berusaha sambil jinjit-jinjit gini, lompat-lompat terus menuju garis finish, sekitar 250 meter lagi mau menuju garis finish. Dan tiba-tiba ada satu orang bapak yang badannya besar turun dari tribun penonton yang banyak itu, lalu mengejar dan mau nyamperin dia, tapi dihalangi oleh security yang menjaga perlombaan. Nggak boleh. Tapi bapak ini bilang, bapak ini memaksa dan dia dekatin, dihalangi sama security. Bapak ini bilang, saya bapaknya. Akhirnya security tidak berdaya karena dia bilang, saya bapaknya. Ini sangat dramatis, menjadi kisah yang luar biasa. Dan kemudian bapaknya membujuk anaknya, udahlah nak, anaknya menjerit kesakitan. Ya, Derek Redmond menjerit kesakitan, bapaknya bilang, udahlah nak, kamu kayaknya udah kesakitan. Tapi anaknya ditanya bapaknya, kamu maunya apa sekarang? Anaknya bilang, aku maunya sampai ke finish. Akhirnya dituntun oleh ayahnya. Walaupun orang lain semua udah finish. Tapi Derek Redmond punya suatu tekad. Aku harus menyelesaikan pertandingan. Walaupun orang lain sudah finish duluan, orang lain kelihatan sukses, orang lain kelihatannya hebat dan sebagainya. Itu I don't care. Karena perlombaanku adalah aku menyelesaikan perlombaanku. Dan ayahnya merangkul dia dan menuntun dia sampai ke finish. Dan semua media meliput, semua penonton tepuk tangan. Dan kisah Derek Redmond menjadi kisah yang terkenal sampai hari ini. Kisah di Olimpiade tahun 92. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang punya mental seperti itu. Berlomba dengan tekun, menyelesaikan semuanya. Walaupun kelihatannya wah luar biasa, dramatis dan kelihatannya kita tidak menjadi juara menurut mata dunia. Tetapi ketika kita menyelesaikan, akhirnya semua saksi-saksi yang ada pada waktu itu, semua media yang meliput, semuanya memberikan respek yang luar biasa. Dan Derek Redmond menjadi kisah yang memotivasi banyak hidup orang. Dan kisahnya tidak habis sampai dengan hari ini. Dan kisah hidupmu akan bisa memberkati banyak orang kalau engkau punya mental berlomba dengan tekun. Nah, kita lanjutkan. Sesudah diberitahu tentang bagaimana kita berlomba itu, maka kita sampai ke ayat 2. Disampaikan bahwa dalam perlombaan ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan perlombaan hidup kita dengan mata yang tertuju pada Yesus. Itu menjadi tema khotbah hari ini. Dan artinya begini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mata kita tidak boleh tertuju kepada orang lain, membanding-bandingkan atau melihat situasi dan kondisi, atau mata kita melihat kepada pembimbing-pembimbing rohani kita. Karena si abang ini nggak enak saya kepada dia, ya udahlah saya lakukanlah. Karena ini saya lakukanlah. Atau mata kita karena istri, atau karena suami, atau karena anak, karena mertua. Nggak boleh mata kita tertuju karena siapapun. Tetapi kita harus karena Tuhan. Mata kita tertuju pada Yesus. Kalau karena orang lain itu mengecewakan, kita akan menjadi kecewa. Dan kita menjadi sakit hati dan kita berhenti bertanding. Kita berhenti menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tugaskan dalam hidup kita. Karena itu mari jangan karena orang lain, tapi karena mata yang tertuju pada Yesus. Karena itu tadi sebelumnya saya sampaikan dalam perlombaan itu, mari kita lihat Tuhan nyuruh kita apa.
Untuk GKKD Center, saya dengan istri selalu berdoa, bergumul, apa yang Tuhan sedang tetapkan bagi kami untuk berdoa, bergumul, untuk menyelesaikan hal itu. Dan ketika Tuhan taruh, ya kita komit untuk itu. Kita tidak berurusan dengan apa kata orang. Nggak ada orang yang lain yang lihat dan nggak ada yang muji pun tidak urusan. Karena perlombaan yang Tuhan tetapkan adalah bagi kami. Dan kami memperoleh upah adalah daripada Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Nah, itu bagian kelima. Jadi mata kita harus tertuju kepada Yesus. Kenapa? Ibrani 4 ayat 14 dan 15 mengatakan begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi, kenapa mata tertuju kepada Yesus? Karena dia imam besar yang sudah melintasi segala langit, dan dia sudah menang. Dan yang kedua, dia turut merasakan kelemahan kita. Tahu dia pergumulanmu, tahu kesulitan hidupmu, tahu kesulitan engkau mendidik anak dalam masa seperti sekarang ini. Tahu dia kesulitan ekonomimu, kesulitan bisnismu. Karena itulah, mari kita lihat kepada dia. Dan dia sudah menang, dan dia ingin kita menang. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang mata yang tertuju kepada Yesus itu. Kenapa? Karena Yesus di 51, ini poin pembahasan percabangan poin kelima. 51, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi Yesus yang memimpin kita ke dalam iman, ya, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tadi di ayat 1 dikatakan kita bisa melihat contoh-contoh saksi-saksi iman, dan saksi-saksi iman itu menyaksikan kita dan ingin kita menjadi orang yang menang dalam iman. Tetapi di atas semua saksi-saksi iman itu, mata kita harusnya paling penting tertuju kepada Yesus, karena Yesus yang memimpin iman kita. Karena itu, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa, pembacaan firman, maka Tuhan akan membuat iman kita semakin bertumbuh karena dia memimpin kita dalam iman. Dan yang kedua dia bilang, dia membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Ya, katakan kepada suamimu atau istrimu atau anak-anakmu atau saudaramu yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, katakanlah bahwa Tuhan yang memimpin kita dalam iman. Dan Tuhan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Percayalah, imanmu mungkin jatuh bangun selama ini, tapi kalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh Yesus, imanmu akan dibawa kepada kesempurnaan. Dan Yoel pasal 2 ayat 11 yang berbicara tentang umat Tuhan di akhir zaman berkata begini, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Jadi Tuhan mau memperdengarkan suaranya di depanmu dan engkau bisa dengar suaranya. Pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Jadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan akan menjadi orang-orang yang pelaksana firman yang kuat. Mari kita dengar suara Dia. Mari kita dengar Yesus. Karena itu mari kita tertuju kepada Dia. Amin. Nah, juga Mazmur 32 ayat 8 dan 9 mengatakan begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi Tuhan Yesus ingin memberi nasihat, matanya tertuju kepada kita. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan bilang aku nggak pernah dengar suara Tuhan. Jangan-jangan engkau yang selama ini kurang mencari Dia. Karena Dia matanya tertuju kepadamu. Dia ingin memberi nasihat. Dan ingin menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Nah, di dalam terjemahan The Living Bible dikatakan, I will instruct you, says the Lord, and guide you along the best pathway for your life. Aku ingin membimbing engkau sepanjang
perjalanan yang terbaik dalam hidupmu. Wow. Saya merenung-renungkan, akhirnya dalam perjalanan hidup saya panjang untuk diceritakan. Saya bukan berarti mulus perjalanan hidup saya, bukan berarti nggak ada masalah. Tapi kalau saya renungkan, oh luar biasa Tuhan menuntun. Sehingga sekarang saya mengalami berkat dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya nggak puas, saudaraku. Saya masih terus berdoa, setelah ini bagaimana? Next-nya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan? Karena Tuhan berkata, Dia masih menyediakan the best pathway buat hidup saya. I will advise you and watch your progress. Tuhan katakan Dia mengamati dan melihat kemajuan, kemajuan hidup kita. Kalau engkau progresnya masih kecil-kecil, Tuhan melihat itu. Tuhan mau nolongmu. Kalau engkau progresnya, wah sudah banyak yang bagus, Tuhan mungkin masih menyediakan yang lebih besar lagi. Tuhan melihat progres. Mari karena itu selalu mata tertuju kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan mari kita lihat bagian terakhir, dikatakan, mengapa mata kita tertuju kepada Yesus? Selain Dia memimpin kita, menyempurnakan iman kita, juga dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita melihat contoh Yesus, juga melihat contoh bagaimana Yesus dalam pergumulan Dia untuk menyelesaikan tugas menyelamatkan penebusan, menyelamatkan manusia, menebus manusia di atas kayu salib. Itu bukan pekerjaan yang gampang, karena secara tubuh manusiawi itu tidak mudah. Karena Yesus ketika ada di dunia ini, Dia 100% manusia dan 100% Allah. Dan secara kemanusiaan Dia berat. Karena itulah Dia bergumul di Taman Getsemane. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Jadi waktu Yesus melakukan semuanya itu, Dia tahu ada sukacita di ujung salib. Ada crown beyond the cross. Ada mahkota di balik salib itu. Yesus melihat itu secara kemanusiaan Dia. Secara kealahan Dia tahu, tapi secara kemanusiaan Dia melihat itu. Dan itu yang membuat Dia mengabaikan. Mengabaikan ini artinya Dia anggap nggak ada arti lah itu semua. Segalanya itu dibandingkan mahkota yang disediakan. Nah, firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat kepada Yesus juga dalam arti seperti itu. Mari lihat semua yang indah yang disediakan Tuhan, semua yang baik yang disediakan Tuhan, semua berkat yang disediakan Tuhan, semua mahkota kehidupan kekal yang disediakan Tuhan. Pandang itu. Dan kalau kita melihat itu, maka kita menganggap semua pergumulan-pergumulan yang kita lewati karena mengikut Tuhan, itu hal yang kecil. Dianggap ini sesuatu yang ya nggak ada arti, diketawain lah. Nothing dibandingkan sesuatu yang disediakan oleh Tuhan. Nah, mari kita mata tertuju pada Yesus juga melihat bagaimana Yesus itu menyelesaikan perjalanannya sampai di kayu salib. Menanggung kehinaan. Seorang pun tidak ada yang menginginkannya. Murid-muridnya pun meninggalkan Dia. Tapi Yesus tidak pernah sakit hati kepada murid-muridnya itu. Ada banyak hamba Tuhan menjadi sakit hati karena ditinggalkan jemaatnya. Atau ada banyak jemaat sakit hati kepada hamba Tuhannya karena merasa ketika dia memerlukan hamba Tuhan itu tidak datang kepada dia. Merasa atau saudara seimannya tidak memperhatikan dia. Ada banyak orang kecewa
karena perkataan satu dengan yang lain. Saudaraku, ada banyak orang merasa direndahkan, merasa dihina, merasa kecil. Tetapi mari saya ingin mengajak engkau semuanya yang sedang mengalami masa-masa kekecewaan, merasa terhina, lihat kepada Yesus. Jangan biarkan semua itu menggores dirimu dan membuat engkau berhenti dalam perlombaan yang Tuhan tetapkan. Nah, karena itu lihat kepada semuanya itu. Dan Yesus kemudian akhirnya duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bagi setiap kita yang berlomba dengan tekun, Tuhan katakan akan menerima mahkota kehidupan. Dan kita lihat Ibrani 11 ayat 26. Ini yang dilakukan oleh Musa. Musa mengatakan, ia atau Musa, ini penulis Ibrani menuliskan tentang Musa. Ia, Musa dalam kurung Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ibrani 11 ayat 26 mengatakan pandangan Musa diarahkan kepada upah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak salah engkau melihat kepada upah. Tetapi bukan berarti engkau menjadi takut menderita, takut mengalami kesusahan, tidak. Tetapi engkau melihat semuanya itu dalam kacamata iman. Dan itu yang kemudian di Ibrani 11 ayat 27 dikatakan, karena iman maka ia, Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia berani menghadapi tantangan kehidupan murka raja. Dan kalimat terakhir, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa bertahan seperti melihat yang tidak kelihatan. Nah, terakhir 2 Timotius 4 ayat 7-8. Dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagi kita semua yang merindukan kedatangan Tuhan, tersedia mahkota kebenaran. Dan mari akhiri pertandingan kita dengan baik, sama seperti Rasul Paulus mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dan itu semua kita sudah bahas. Ibrani 12 ayat 1-2, bahwa kita mempunyai banyak saksi. Dan mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari mata kita tertuju pada Yesus. Dan percayalah, Yesus akan menyempurnakan iman kita, memimpin kita dalam iman, dan lihat kepada upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan saya ingatkan kembali bahwa Tuhan rindu mengajar, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dia memberi nasihat, matanya tertuju kepada kita. Dia memperhatikan progres kemajuan hidup kita. Dan dia ingin menuntun kita di jalan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan, menyiapkan diri untuk perjamuan. Tapi sebelumnya, saya ingin ngajak berdoa bagi Bapak Ibu yang belum pernah menerima Yesus dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berdoalah kepada Tuhan, ikuti kata-kata doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau yang menuntun kehidupanku, Engkau yang sudah menebus hidupku, Engkau Juru Selamat yang sudah membayar hutang dosaku. Hari ini aku katakan, aku percaya kepadamu. Aku menerima Engkau dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku dipimpin oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani lebih lanjut, silakan hubungi kontak center 0822 39 400 400. Nah, kita mau menyiapkan hati kita masuk dalam perjamuan. Seperti firman tadi, mata kita tertuju pada Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa biarlah setiap kami umat-Mu yang sudah mendengar pemberitaan firman ini, mata kami senantiasa tertuju padamu. Segenap hidup kami serahkan padamu. Dan bimbing kami masuk dalam rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Kami katakan kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau selalu menyenangkan-Mu. Dan tanda kami, hidup kami sudah menjadi satu dengan Engkau. Dan mau dipimpin oleh Engkau pada siang hari ini. Kami mau mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati perjamuan ini. Tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang kami ambil dalam bentuk roti dan anggur pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagi semua Bapak Ibu yang percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan, katakanlah, Tuhan, aku terima tubuhmu yang sudah diserahkan bagiku dan aku menjadi satu dengan Engkau. Makanlah dengan iman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, dan ini mari kita lakukan juga, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Semua Bapak Ibu yang percaya bahwa engkau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, terimalah anggur ini sebagai pernyataan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan, dan katakan, Tuhan, aku menerima darahmu dan aku melakukan mengingat akan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Ku mau mengikuti kehendak-Mu
ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kita mau tutup, saya mau ngajak berdoa bagi Bapak Ibu yang punya masalah dalam kehidupanmu. Engkau merasakan pergumulanmu berat, dan engkau saat ini mungkin punya pergumulan untuk anak, atau untuk keluarga, untuk suami atau istri, atau punya pergumulan dalam ekonomi, punya pergumulan di dalam pekerjaan, bisnis, apapun pergumulanmu, bawa semuanya kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan Yesus, aku percaya perlombaan ini yang diwajibkan bagiku, aku bisa selesaikan dengan mata yang tertuju kepadamu. Karena Engkau Tuhan sudah menang, sudah melintasi segala langit. Dan Engkau Tuhan yang akan memimpin aku dalam iman dan membuat imanku sampai kepada kesempurnaan. Karena itu aku percaya Tuhan menuntut